劲儿，本座阴了啊，特别好。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, Mimin akanlah melanjutkan tongwa dari Peerless Battle Spirit, tepatnya untuk episode 137. Dan bagi yang masih bertanya-tanya di kolom komentar, kok untuk Peerless Battle Spirit tayangnya cuma seminggu sekali Min? Ya, Mimin juga kagak tahu. Ini sama seperti Martial Master yang tayangnya cuma seminggu sekali. Ya sudah pasti kalau begini namanya menghemat budget. Dan pasti studio yang bersangkutan kemungkinan ada project lainnya. Jadi ya untuk Peerless Battle Spirit mungkin sengaja dibikin tayang satu kali dalam seminggu guys. Ya kita berpikir positif aja. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sesingkatnya, Jenderal Swan ternyata mengirimkan sebuah pesan kepada Duan Qing untuklah bertemu dengannya. Karena ada misi rahasia yang haruslah mereka kerjakan. Terutama untuk Jenderal Lin telah menunggunya di dalam aula. Tetapi Duan Qing ini alias Qinan membawa muridnya sebagai anak dari Jenderal Swan. Dan karena dia masihlah berada di camp besar Phoenix, membuat hubungan ayah dan anak menjadi begitu renggang. Kedatangannya tidaklah diterima. Karena emang benar ini adalah misi rahasia. Tidak perlu Duan Qing membawa orang lain. Alhasil dia pun mengusir anaknya untuk pergi dari sini. Alhasil ya dia pun menuruti ayahnya. Dan untuk Duan Qing serta Jenderal Xuanwu langsunglah memasuki aula. Sementara itu di tempat lain, Yaoji ternyata telah mabuk berat. Dalam keadaan yang begitu putus asa, saat ini masa depannya sudah benar-benar hilang. Dikarenakan ya untuk pertarungan sebelumnya dia telah mendapati banyak sekali kerugian. Dan kali ini dia sangatlah benci kepada 3 orang, terutama untuklah Duan Qing, Tuan Putri, dan juga Jenderal Di. Selagi dirinya mabuk berat, ternyata ada seekor ular yang telah mendatangi dirinya. Yaoji mengenali ular tersebut berasal dari Gunung 10.000 Tao, yang dimana ular ini adalah perwujudan dari Tetua Yin. Dan karena identitasnya tidaklah diketahui, akhirnya Tetua Yin memperlihatkan wujudnya. Di sini dia tahu keluh kesah dari Yaoji yang saat ini ya dia sudahlah tidak dihargai sama sekali. Bahkan keberadaannya saja sudahlah dilupakan oleh semua orang. Namun dia tahu betul kalau Yaoji masih memiliki ambisi yang belumlah terpenuhi. Dia masih memiliki api semangat di dalam dirinya. Maka dari itulah dia datang untuk memberikan sebuah saran dan solusi. Jadi dia sebagai utusan dari Gunung 10.000 Tao akanlah mengulurkan tangannya. Jika dia benar-benar inginlah bergabung dengannya, maka ya untuk pihak mereka akanlah selalu menghargai bakatnya. Tetapi Tetua Yin ini sedanglah berbicara dengan orang mabuk. Jadi dia setengah sadar dan pembicaraannya malah ngelantur. Padahal kan tadi Yaoji berkata dia sangatlah benci kepada Tuan Di atau Jenderal Di. Tetapi sekarang dia berkata kalau Jenderal Camp Besar Harimau Putih sangatlah menghargai dirinya. Dan mengapa dia haruslah berpindah pihak? Jadi dia meminta untuklah penjelasannya dengan begitu detail. Tetua Yin menjelaskannya, meminta kepada dia untuklah berhenti menipu dirinya sendiri. Bukankah dia sudah tahu kalau Tuan Di sendiri telah memperlakukan dia sebagai bidak catur? Jika nantinya dia tidak lagi berguna, maka dia akanlah disingkirkan dengan sendiri. Mendengar perkataan ini membuat dia teringat dengan perkataan Jenderal Di kalau untuk saat ini dirinya sudah benar-benar tidak berguna. Dan Tetua Yin menambahkan, meskipun dia masih berpihak kepada pangeran kedua untuk menjadikan dia sebagai putra mahkota, itu pun hanya menguntungkan pangeran kedua, sedangkan untuk dia sendiri tidak akanlah mendapati apapun. Karena pada ujung-ujungnya
dia akanlah tetap berakhir dengan nasib sebagai anjing pemburu yang akanlah dimasak setelah kelinci ditangkap. Dan ini adalah sebuah pepatah kuno. Penjelasannya nanti ya di akhir video. Jika dia masih bersikeras berpikir seperti ini, maka dia telah salah melangkah. Alhasil, Yaoji benar-benar terhasut. Dia pun meminta bantuan kepada Tetua Yin kalau dia tidaklah mau menerima nasib seperti ini. Dan karena dia sudahlah setuju untuklah menjadi bagian darinya, Tetua Yin memberikan sebuah pil sebagai hadiah pertemuan darinya. Dia tidak memberitahu nama pil tersebut, tetapi dia meyakinkan kalau pil ini akanlah membantu dia dapatlah menentang takdir dan juga mengubah takdirnya sendiri. Waduh, udah kayak sang pencipta dia, bisa ubah-ubah takdir ya. Pada awalnya, Yaoji sungguhlah begitu ragu, tetapi ya karena dipaksa, dia pun langsunglah menerimanya. Sembari diberikan sebuah angan-angan, andaikan saja jika dia berhasil menghabisi nyawa dari Tuan Putri, maka kematian dari Tuan Putri akanlah melibatkan status dari Duanqing dan dia tidaklah akan lepas dari kesalahannya. Dengan keberhasilan dia melenyapkan Tuan Putri, itu juga membuktikan kepada Camp Harimau Putih kalau dia memanglah pantas menjadi seorang jenderal dari camp tersebut. Dan Tetua Yin mengatakan kalau strategi ini disebut sebagai melenyapkan 3 burung dengan 1 batu. Atau kata lainnya, sekali dayung 3 pulau terlampaui. Namun bagi Yaoji yang masih memiliki rasa nasionalisme, dia sungguhlah tidak terima. Baginya, strategi milik dari Tetua Yin cukuplah begitu beresiko. Karena menghabisi Tuan Putri sama saja seperti mengacaukan satu negara. Tetapi Tetua Yin tahu apa yang diinginkan oleh Yaoji. Dirinya inginlah dihargai dan mendapati seluruh perhatian dari semua orang. Itulah yang dia inginkan. Maka dia haruslah melakukan semua ini. Sayangnya hasutan demi hasutan membuat Yaoji langsunglah terpengaruh. Dan kali ini dia memiliki tujuan utama, yaitu melenyapkan Tuan Putri. Secara kebetulan juga, ini adalah hari penobatan Tuan Putri sebagai putra mahkota. Untuk tetua penasehat kerajaan sedanglah mengumumkan titah sang kaisar kalau Tuan Putri ditetapkan menjadi putra mahkota pertama yang berjenis kelamin perempuan. Dan dia satu-satunya wanita yang berhasil mencatat sejarah sebagai putra mahkota. Selagi acara pengangkatan, ternyata untuk Long Tian tidaklah sengaja menemukan sebuah kejanggalan. Dia pun melaporkan kepada salah satu penjaga yang membuat mereka langsunglah menyelidiki apa yang sedang terjadi. Ternyata untuk Yaoji, dia telah melakukan sebuah penyamaran. Dia menjadi seorang prajurit di barisan paling belakang. Setelah upacara pengangkatan selesai, beberapa prajurit langsunglah meninggalkan barisan. Sedangkan untuk Yaoji merasa ini adalah kesempatan dia sekali seumur hidup. Sehingga dia langsunglah menghabisi prajurit yang berada di depannya. Tindakannya langsunglah memicu keributan dan para prajurit yang tersisa langsunglah menyerangnya. Dan ketika Yaoji mendapati kesempatan untuklah menerjang ke arah Tuan Putri, Long Tian sudahlah berada di sana. Alhasil ya, kesempatan sekali seumur hidupnya benar-benar gagal total. Tetapi dia masih memiliki rencana cadangan, yaitu menggunakan pil dari Tetua Yin. Tanpa ragu sama sekali, dia langsunglah memakan pil tersebut, membuat dia mendapati kekuatan yang begitu sangatlah drastis. Meskipun ya ini hanyalah sementara waktu, pasti ada konsekuensinya sendiri guys. Dan hanya dengan 1 kali tinju saja, Long Tian langsunglah terpental. Dan bagi yang bertanya-tanya, ini Duanqing serta jenderal lainnya kemana? Mereka sedanglah dalam misi rahasia. Jadi untuk saat ini, Tuan Putri tidak ada penjagaannya guys. Wah, aneh sekali ya.
Sedangkan untuk tetua Yin ternyata sedanglah menyaksikan pertarungannya. Dia sungguhlah begitu kesal kepada Ioji. Ternyata dia memang tidaklah berguna. Sebab ya, dengan bantuan yang dia berikan, seharusnya dia bisa menghabisi seluruh prajurit dengan begitu mudah. Bahkan untuk sekelas Tuan Putri, hanyalah seorang perempuan, juga pasti bisa untuklah dihabisi. Tetapi, dia malah memakan waktu yang cukuplah begitu lama. Mau tidak mau, tetua Yin juga ikutlah terlibat dalam semua ini. Dia langsunglah menaruh sebuah formasi yang membuat seluruh prajurit yang berada di dalam formasi tiba-tiba tidaklah sadarkan diri. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan. Dan untuk pepatah kuno yang disebut sebagai menangkap kelinci tetapi anjingnya dimasak. Maksudnya itu ya, kelincinya benar-benar mati, tetapi yang dimasak itu adalah anjing. Dan pepatah itu bertuju untuklah meninggalkan atau menyingkirkan seseorang setelah mereka memenuhi tujuannya. Jadi ya, makanya disebut sebagai kelinci ditangkap, tetapi anjingnya yang dimasak. Maksudnya ya, tujuannya yaitu menangkap kelinci. Tetapi setelah tujuannya terpenuhi, maka anjing ini sudah lagi tidaklah digunakan. Jadi ya, daripada menambah beban, lebih baik disingkirkan saja. Layaknya seperti Ioji untuklah saat ini guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang begitu sangatlah baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.